Kembali lagi di Kata Perempuan, podcast yang menjadi wadah bagi perempuan untuk berbagi cerita, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Alhamdulillah, nih hari ini sendiri ya. Karena kayaknya yang dua ini takut kena sniper kayaknya. Karena pembahasan hari ini berbeda dari biasanya ya. Kita mau bahas sesuatu yang sebetulnya sudah 2 minggu lalu kayaknya udah lewat. Tadi pagi masih cek di YouTube udah nggak ada yang bahas ini. Kayaknya ya ini selewat aja, tapi kami merasa Mahdawiyah Channel ini harus membahas ini ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang pernyataan Presiden kita Prabowo Subianto tentang pengakuan eksistensi terhadap Israel. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kita punya tamu khusus ya. Kali ini berbeda dari episode sebelumnya. Biasanya kita pakai perempuan ya, karena ini podcast perempuan. Tapi karena hari ini spesial, jadi kita juga datangkan tamu spesial. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Kita kedatangan Ustadz Dede di sini ya. Cendekiawan Muslim kita. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Ustadz udah mau datang mampir ke podcast super kecil. Sama-sama. Super kecil, masih subscribernya dikit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin insyaallah. Jadi sebelum kita ngobrol dengan Ustadz Dede, kita tampilkan dulu kali ya pernyataan Presiden Prabowo untuk biar kita nggak lupa apa pernyataannya Presiden. Silakan. Saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Oke, nah Ustadz itu tadi pernyataan Presiden Prabowo ya. Nah, kalau menurut Ustadz gimana? Apa pendapat Ustadz tentang pernyataan Presiden kita bahwa siap menerima eksistensi Israel jika Israel menerima kemerdekaan Palestina, yang kayaknya itu nggak mungkin ya. Tapi bagaimana itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih ya, Syarifah, atas undangan Mahdawiyah. Karena biarpun kecil, semua bermula dari yang kecil ya. Dan semangat menunjukkan kebesaran justru itu. Bagaimana kita merespon atau menyikapi pernyataan Presiden? Pertama-tama kita ingin menegaskan dulu bahwa kita sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, pasti kita mencintai kita punya negara. Apalagi negara kita ini kan tidak simsalabim ya. Dia ada proses panjang, bahkan panjang ini penderitaan. Yang kata dalam sejarah formal itu 350 tahun lamanya kita dijajah, ada Rodi, ada Romusa. Para pendahulu kita itu mengorbankan harta, nyawa ya, dan kehidupannya untuk bisa terbangunnya republik yang kita sekarang nikmati bersama ya. Bahkan termasuk Pak Presiden sendiri bisa menjadi presiden ya karena berkat para pendahulu ya. Itu juga menunjukkan bahwa seharusnya kita lebih mempertimbangkan kondisi di dalam. Bahwa rakyat Indonesia ini lahir dari kemerdekaan. Ada penjajahan yang mereka alami sedemikian panjang sehingga dia membentuk jiwa dan semangat serta kesadaran bangsa Indonesia ya. Kita tidak lahir dari imigran. Ya, orang dari Eropa misalnya datang ke sini ya, terus seperti Australia. Seperti Australia, mereka kan para buangan di sana ya. Bahkan Amerika itu, Columbus itu bukan menemukan benua Amerika, mereka itu menjajah Amerika. Nah,
Kalau kita kan khas ya, memang bangsa sendiri lahir di sini dan sebagainya, kemudian datanglah Belanda. Nah, jiwa dan semangat serta jati diri kita sebagai bangsa yang merdeka itulah yang harus kita jadikan standar dalam menilai. Kalau dikaitkan dengan pernyataan Pak Presiden Prabowo bahwa dia akan mengakui Israel ya dalam tanda petik, saya selalu menyebut kalau Israel pakai tanda petik, Syarifah ya, karena selamanya tidak pernah ada sebenarnya. Israel itu hanya dari kepala orang-orang yang berhasil ditipu. Karena pada kenyataannya di Palestina itu adalah para penjajah. Nah, pernyataan ini sangat disayangkan, ya, apalagi pada level seorang presiden. Kalau kita lihat konteksnya, pernyataan beliau itu lahir dari pertemuan dengan seorang presiden Eropa, yaitu Emmanuel Macron. Dia seorang presiden Prancis, dan kemudianlah keluar pernyataan itu, ya, seolah sebagai jaminan. Sementara kita tahu Presiden Prancis itu salah satu pihak yang ikut terlibat dalam genosida terbaru Palestina. Bahkan juga Prancis ini menjadi pendukung Zionis sejak lama. Ya, karena bagian dari, kita tahu Prancis ini juga termasuk negara kolonial ya, negara yang menjajah. Iya, di Afrika. Di Afrika Utara khususnya seperti Aljazair, Maroko dan sebagainya. Artinya mereka sama-sama punya karakter penjajah. Kalau dalam bahasanya Imam Ali alaihissalam, manjalis janis, siapa duduk dia sejenis. Artinya sama-sama kolonial ya pasti mereka akan kompak kok, mereka akan saling dukung. Nah, kalau melihat konteks ini, maka Pak Prabowo seolah-olah sedang didorong oleh Emmanuel Macron. Artinya apa? Macron tuh tahu, ya, dia mewakili koloni Eropa, bahwa Indonesia dan pemimpinnya itu selalu satu, ya. Rakyat Indonesia mencintai pemimpinnya, pemimpinnya mencintai rakyat Indonesia. Nah, ini sedang didorong untuk saling berhadapan antara pemerintah dengan rakyatnya. Kan kejahatannya di situ yang mesti kita. Agenda Barat. Kenapa? Karena Indonesia selama ini paling kukuh, paling konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau kita lihat grafik sejarahnya menurun, Syarifah. Dari sejarah ketika pertama kali presiden kita yang pertama itu Bapak Insinyur Soekarno, itu jelas-jelas perlawanan ya. Iya, betul. Sampai total. Jadi dasar negara kita. Sampai jadi, betul, itu seolah ada sebuah penolakan total terhadap penjajahan, termasuk rezim Zionis di Palestina. Nggak pernah mengakui kan. Kemudian memasuki era Orde Baru mulai menurun. Digunakanlah ide dua negara. Karena pernyataan Presiden Prabowo terakhir ini terkait dengan dasar kebijakan kita yang berpatokan pada ide dua negara, ya kan, solusi dua negara. Turunlah kemudian pada solusi dua negara pada Orde Baru. Dari mana ide dua negara ini? Ternyata ini dari Komisi PIL tahun 1937 yang dibentuk oleh koloni Inggris untuk membagi wilayah Palestina menjadi Yahudi sama Arab. Ini saya sudah nggak pernah terwujud. Artinya kenapa kita masih menggunakan idenya kolonial? Terus digaungkan ya, padahal nggak relevan sama Sudah sekali. tidak relevan. Dan itu kan di zaman kolonial dulu. Dan yang memberlakukan itu adalah ya koloni Inggris terhadap Palestina. Tapi aneh Ustadz ya, kenapa terus digaungkan two state solution sama negara Barat ya? Padahal Barat tahu Israel ini kan jelas-jelas nggak bakalan menerima two state solution. Buat mereka bahkan bukan one state lagi, dia mau mengembangkan sampai Israel Raya itu kan. Sampai ke luar-luar batas Palestina ya. Jadi apa yang diperjuangkan Barat kalau kayak gitu? Ya, Barat itu sebenarnya kan lebih kepada kerja-kerja kolonialisme. Mereka ini lahir, hidup, dan bisa bertahan sampai sekarang dikarenakan praktek kolonialismenya. Ya, tidak ada kerja yang di luar konteks kolonialisme. Amerika hasil kolonialisme, Australia hasil kolonialisme, bahkan Eropa itu sendiri juga hasil kolonialisme. Kalau kita lihat sejarah ke belakang ya. Jadi ketika dikatakan ide solusi dua negara ini sebenarnya adalah memang tujuannya untuk mengabadikan kolonialisme, ya kan? Karena kemustahilan itu, kemustahilan itu kan di dalam realitas. Sementara seolah-olah dia menjadi sesuatu yang mungkin di dalam ide tok. Makanya selamanya menjadi ide dua negara, ide nggak pernah menjadi realitas dua negara, ya kan? Ini adalah satu strateginya Barat. Ya, kolonialisme untuk mempertahankan penjajahan di Palestina. Atau itu semacam kayak apa ya? Untuk
membentuk opini publik gitu ya, biar maksudnya tuh selalu ada two state solution itu biar menyatakan bahwa Israel punya hak, sama-sama punya hak gitu. Apa itu? Maksudnya mau dibuat, padahal kan sampai mereka melupakan konteks awalnya bahwa Israel itu penjajah, bukan orang yang berhak. Santai. Jadi memang ingin menyetarakan antara koloni Zionis dengan Palestina. Kalau kita tahu sebenarnya kenapa sih mereka begitu ngotot untuk menormalisasi, kita katakan gitulah, menormalisasi Israel yang sebenarnya tidak absah. Yaitu dikarenakan pertama, dia lahir dari bayang-bayang resolusi PBB 181 tentang masalah partisi plan, rencana mempartisi Amerika menjadi Palestina menjadi Yahudi dan Arab, ya kan? Ini kan sebenarnya kelanjutan dari Komisi PIL tadi tahun 1937. Cuman tidak pernah direalisasi. Dan anehnya, semua anggota yang berbicara di dalam forum PBB pada waktu itu tentang dua negara itu Eropa semua. Nggak ada Palestinanya, bahkan nggak ada orang Arab yang katanya mereka menolak. Ya kan, negara-negara Arab seperti misalnya Suriah dan sebagainya. Loh, mereka baru merdeka kok. Sudah memikirkan hal itu agak terlalu dini menurut kita kan. Tapi itu dimasukkan sebagai satu alasan bagi mereka bahwa kenapa hanya orang Eropa yang waktu itu yang bicara tentang partisi plan. Inilah yang kemudian dicuri oleh rezim Zionis, koloni Zionis untuk mendeklarasikan sepihak negara yang disebut dengan Israel itu. Sampai PBB 2 tahun menunda itu kan. Dikarenakan kelengkapan dan syaratnya nggak ada. Di sana terjadi penindasan, pengusiran, ya, genosida dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan. Tapi karena PBB memang instrumennya Barat, maka ya akan diakui kemudian. Dan itu hal yang wajar. Tapi apakah secara publik diakui? Ada legalitas? Tidak ada. Terbukti sekarang orang-orang bahkan di Amerika sendiri menolak keberadaan Zionis. Bebaskan Palestina dari sungai ke laut. Itu kan berarti totalitas 1948 kan, sebelum deklarasi sepihak mereka. Nah, melihat pada semua latar belakang itu, seharusnya Pak Prabowo melihat konteks Palestina sebagai penjajahan, bukan sebagai konflik. Nah, itu. Karena karena propaganda atau mesin-mesin propagandanya Barat itu bekerja lewat media. Dan mereka seolah terus membangun atau merakit pikiran kita ya di dalam. Kan mereka bangun tuh ya. Supaya kita berpikiran sebagaimana Amerika berpikir. Bahwa Israel tuh ada, Israel punya hak. Tuh hak dari mana? Sementara mereka membangunnya ilegal, terus melakukan praktek-praktek genosidal, dan seterusnya. Hal-hal yang semuanya bertolak belakang dengan prinsip kehidupan bersama secara internasional. Nah, inilah yang harus dijadikan harusnya garis bawah oleh Presiden. Cuman sayangnya kok nggak dilirik, karena ada Emmanuel Macron. Nah, Emmanuel Macron ini kan visinya penjajah. Tapi akhir-akhir ini Ustadz, yang sedang di framing di media ya, Macron ini seolah-olah dia berubah sikap. Dari dia yang tadinya pro Zionis, malah sekarang ceritanya seolah-olah dia mirip Erdogan ya, nggak beda jauh. Jadi sekarang lagi dibentuk Macron ini anti Israel dan pro Palestina sekarang. Nah, ini kenapa dia seperti itu? Iya, artinya drama-drama semacam ini sering kita dengar ya. Seperti misalnya terakhir ini Trump yang katanya pecah kongsi lah dengan rezim dan sebagainya kan gitu. Yang kita lihat di sini persoalannya jangan melihat pada media siapa yang mengabarkan ini. Kalau semua itu adalah ceritanya Barat, semuanya hoax pasti. Tidak ada yang bisa dipercaya. Loh, jangankan kita, orang Barat sendiri sudah gak percaya sama beritanya mereka ya. Apalagi di zaman media sosial sekarang, semuanya runtuh. Media-media yang katanya besar itu semuanya runtuh karena didukung oleh finansial yang besar. Gerakan-gerakan internasional seperti CNN punya perwakilan di mana-mana. Ini kan sebenarnya adalah sebuah upaya untuk menguasai dunia kan. Dan itu dilakukan dalam konteks Palestina, seolah-olah yang namanya Palestina atau Zionis itu sebagai negara yang legal ya. Terus bisa dirubah-rubah. Wah, Eropa ternyata bertentangan seperti Inggris Kilmer siapa tuh ya, yang terakhir di Perdana Menterinya katanya bertentangan akan menyetop dukungan. Tapi di belakang semua mengirim pesawat pengintai dan sebagainya, ini semua jadi drama. Itu kayak panggung sandiwara di depan aja buat framing bahwa mereka tuh benar gitu ya. Iya, karena memang tekanan publik ini yang mereka berusaha untuk hindari. Ada sebuah exit plan yang harus mereka rencanakan.
Contoh misalnya, sekarang rezimnya Netanyahu, saya selalu menyebut Netanyahu ya, bukan Netanyahu, tapi Netanyahu karena memang perwujudan setan, itu seolah-olah ingin dihentikan. Semua kesalahan dibebankan kepada Netanyahu. Seolah rezimnya atau sistem kolonialnya bukan masalah di sana. Seolah-olah sendiri ya. Seolah jadi objek, jadi nyalahkan oknum. Seperti di Indonesia kan berlaku gitu ya, seolah dalam satu kejadian korupsi misalnya, yang disalahkan oknum. Dihukum oknum, seolah korupsi selesai. Padahal kejahatan kolektif ya. Dan sistemik sifatnya karena kejahatan itu sistem. Nah, sistem Zionisme yang berlaku dan penjajahan di Palestina ini yang tidak disentuh. Akhirnya akan ada rencana untuk mencungkil Netanyahu. Nah, gimana caranya Netanyahu bertahan? Ya terus kobarkan genosida. Ya jadi gitu, sebuah rantai setan yang terjadi di sana. Lingkaran setan yang akan terus berujung kepada penganiayaan bangsa Palestina. Ini yang diingatkan terus oleh pemimpin umat Islam ya, Imam Ali Khamenei, bahwa sekarang saatnya mana Pak orang-orang, kenapa bungkam adalah keterlibatan terus disampaikan. Dikarenakan ini lingkaran setan ini harus diputus, gitu kan. Macron seolah sekarang akan menyelamatkan Madeleine ya, yang Greta Thunberg itu ya, untuk mereka menerobos blokade, dan sekarang ternyata udah ditangkap ya. Prancis katanya akan melindungi karena ada warganya. Sampai nggak ada, mereka ditangkap gitu, nggak ada Prancis terlibat dan sebagainya. Kalau istilah sekarang omon-omon ya. NATO ya. Iya, jadi NATO. No action, talk only. Yeah. Kelihatan Ustadz generasi berapa? Ustadz NATO kalau kita omon-omon. Iya. Nah, tadi saya sempat nonton tuh ada channel yang wartawan senior Indonesia lah, dia berjuang begitu besar untuk Palestina, tapi kaget sih dengar tanggapan beliau tentang pernyataan Presiden Prabowo. Dia seolah sekarang menyatakan bahwa two-state solution ini yang paling diterima. Kok mulai bergeser ya? Beliau menyatakan bahwa sebetulnya orang-orang Palestina, tim perjuangan ya, kita nggak bisa sebut namanya misalnya, itu bahkan oke katanya dengan two-state solution. Apa betul? Saya nggak yakin sih sebetulnya apa betul warga Palestina menerima two-state. Awalnya memang ada di dalam konunnya mereka ya, atau semacam apa sih kalau kita sebut di sini kalau untuk organisasi itu ADART-nya. Di dalam ADART-nya itu pernah disebutkan sebelum tahun 2006. Jadi sekarang sudah dirubah. Ada tertulis di situ mereka juga punya ideal atau cita-cita 2 negara. Ya. Tapi ini kan nggak bisa disebut ya. Tapi itu kan mereka yang lama, para pejuang yang lama. Sementara para pejuang yang baru itu sudah menghapus. Nah, pertanyaannya kenapa dihapus? Karena sejak terintegrasi dengan Mehwar Muqawamah, Poros perlawanan. Iya, sejak itulah dihapus itu. Karena memang sudah mustahil, muncullah kesadaran di para pejuang bahwa duduk bersama penjajah itu kemustahilan. Tapi yang anehnya itu dijadikan sebagai satu prinsip di kita, bahwa yuk kita minta pengakuan dong dari penjajah. Ini kan logikanya yang terbalik ya. Seperti kita yang minta kemerdekaan ke majikan sendiri, yang dia justru menginginkan perbudakan tetap ada. Ayo bebaskan saya. Satu hal yang sangat naif ya, walaupun itu baik, tapi masalahnya realistis atau enggak. Karena di dalam setiap sejarah penjajahan ada perjuangan, ada perlawanan, ada darah, ada pengorbanan dan sebagainya. Indonesia kan bukti paling nyata bahwa kita ini tidak datang simsalabim. Nah, ini yang terjadi. Bahwa ide 2 negara kenapa kemudian mempengaruhi sikap seseorang dan sebagainya, karena masifnya kampanye ide 2 negara. Dan juga, ya saya nggak tahu kalau di belakang itu ada apa ya, tapi yang jelas bahwa ini memang kerja dan mesin propaganda mereka yang tidak pernah berhenti. Apalagi ada Hasbara, ya, satu tim marketing, digital marketingnya Zionis, ya. Mereka membentuk tim Hasbara dan melakukan propaganda, bukannya propaganda di media atau media sosial, melakukan pendekatan personal. Ya Allahu alam ya, kita mudah-mudahan mereka-mereka yang mendukung gagasan 2 negara ini hanya kepengaruh sedikit karena pernyataan Pak Prabowo. Nah, setelah itu berubah lagi menjadi ide
membubarkan rezim Zionis. Tapi memang paling penting ya, kita harus menguasai opini publik itu ya. Kalau ingin menang tuh memang betul agendanya Zionis ini. Kalau pengen kuat, pertama dia harus kuat secara ekonomi, gitu ya. Kedua, kemudian harus kuat secara media. Mereka kuasai media, kayak di Amerika itu New York Times. Itu semua punyanya Zionis ya. Makanya untuk pemirsa Mahdawiyah Channel nih, kenapa kami selalu pakai Kafiyah ini untuk pengingat nih. Kita harus menghancurkan agenda mereka, ya salah satunya itu 2 ya. Yang pertama, boikot produk mereka, ya kan. Jangan, kita harus lemahkan ekonomi mereka melalui boikot. Jangan pernah sepelekan boikot. Sekecil apapun akan berpengaruh. Kemudian yang kedua, bentuk opini publik melalui media sosial kita. Share pendapat kita tentang genosida di Gaza, atau juga share bagaimana polanya penjajahan Zionis gitu ya. Share terus informasi gitu. Kayak Ustadz, kan ternyata bukan Pak Presiden saja yang berpikir tentang two-state solution ini sebagai jalan satu-satunya, seolah-olah itu ya. Tapi beberapa negara, bukan negara Islam ya, ormas Islam yang ada di Indonesia juga berpikiran sama, saya lihat gitu. Itu sama-sama 2 negara. Iya, betul. Ya itu karena tadi bahwa mesin propaganda mereka ini tidak pandang bulu. Ya, mau dia Kristen, mau dia Muslim, mau apa, dia terus menerjang pemikiran-pemikiran itu dan lobby-lobby. Ya, lobby-lobby ini kan baik lewat uang, lewat kenalan, perkawanan, dan sebagainya. Nah, ini dilakukan terus secara masif dan intensif sejak tahun 70. Nah, Indonesia ini termasuk salah satu target. Kenapa target? Karena kalau terjadi atau muncul perlawanan sebagaimana di wilayah Asia Barat, maka tambah repot mereka. Kenapa? Karena beberapa sumber daya alam dan manusia kita ada di Indonesia. Kayak misalnya Freeport ya, dan beberapa perusahaan besar yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah, bagaimana caranya supaya muslimin Indonesia ini tidak bangkit? Kalau mereka tahu apa yang terjadi di Palestina, ya, artinya kan mereka tahu lewat media saja selama ini ya. Tapi kemudian mereka tahu dan menyadari, kemudian meresap dan mendorong mereka untuk bergerak, maka kepentingan mereka akan hilang di situ. Oleh karena itu, mereka punya agenda, tentu punya agenda yang sama di Indonesia. Tapi tidak bisa dibayangkan agenda mereka sama dengan terhadap Yaman misalnya ya, terhadap Iran misalnya yang begitu brutal ya mereka lakukan. Tapi terhadap Indonesia mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian, memunculkan masalah yang sepele menjadi besar, ya kan? Contohnya kayak apa tuh? Seperti misalnya masalah kekuasaan, ya. Kekuasaan itu kan sebenarnya kan persoalan yang kayak pemilu, hal-hal yang sebenarnya kita kan sebagai warga cuma nyorok doang ya. Tapi kan seolah-olah euforianya begitu dahsyat sehingga kita melupakan substansi masalah yang sebenarnya, masalah kemanusiaan hilang di situ ya kan. Bahkan orang bisa sambil musuhan hanya gara-gara beda pilihan. Ada yang sampai cerai dan sebagainya. Ini membuktikan bagaimana mendramatisasi persoalan-persoalan sepele di Indonesia sehingga teralihkanlah. Apalagi persoalan politik ini suasana hati juga ikut tergerak kan, ada emosi dan sebagainya di situ. Nah, inilah yang membuat kita ini tidak bisa ada kebangkitan, ya, kesadaran bersama. Kalaupun kita punya kesadaran ya, lain dengan sebagian kecil dari mungkin warga Indonesia yang konsisten untuk boikot, untuk ini ya, seperti tadi disampaikan. Tapi mayoritas kan enggak. Iya, betul. Nunggu berita yang sedih, misalnya terlihat anak kecil kita potong tangannya, berhenti ya. Gitu. Seolah perkara Palestina hanya masalah buntung kaki. Tapi ini kan persoalan panjang tentang masalah penjajahan kebutanan. Ya. Nah, inilah yang harusnya kita perhatikan bahwa mereka ini berusaha untuk menyumbat kebangkitan dan kesadaran bangsa Indonesia. Dan yang lebih penting adalah bagaimana membenturkan pemimpin dengan rakyatnya. Nah, ide apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo yang kita sayangkan itu adalah sebentuk upaya dari Barat untuk membenturkan beliau dengan kita. Rakyat Indonesia yang mayoritas ini menolak Zionis sebagai sesuatu yang ilegal, sebagai sesuatu yang memang menjadi sumber bencana petaka bangsa bagi umat manusia bahkannya. Sumber semua petaka, kalau kata Imam Khomeini, kanker ini yang harus dicabut. Dia akan terus menjalar, menguasai, melakukan kejahatan, menyerap energi ya,
dan membunuh semua orang, siapapun itu. Nah, tapi melihat pada gejala terakhir, sepertinya pernyataan Pak Presiden Prabowo ini hanya berlaku di media kemarin. Iya, kelihatannya ini kecil aja ya. Ketika 2 minggu disebut tadi oleh Syarifah bahwa ini sudah nggak jadi isu lagi, itu menunjukkan memang tidak signifikan. Berarti nggak ada efek ya. Walaupun memang kayaknya nah tapi yang efek yang ditakutkan adalah Ustadz, ini takutnya malah betul normalisasi ini semakin besar. Takutnya itu kalau misalnya sekadar pernyataan Pak Prabowo ya sudah dianggap angin lalu, tapi yang takut itu adalah di masyarakat ini normalisasi semakin besar. Walhasil mereka menganggap iya ya Israel punya hak. Itu yang paling bahaya nih kan yang itu ya. Betul, dan mereka melakukan gerakan itu dengan pendekatan pada pucuk-pucuk pimpinan ya, baik presiden, pimpinan keagamaan dan seterusnya. Mereka lakukan dengan studi banding dan sebagainya. Tapi percayalah dan yakin, saya sendiri termasuk yang yakin. Kenapa tidak mungkin terjadi normalisasi? Kalau di Asia Barat itu adalah kebanyakan monarki, kerajaan. Dan kerajaan itu tidak punya rakyat. Ya, satu definisi politik bahwa kerajaan dimanapun sistem politik tidak pernah punya rakyat, yang ada budak, ya raja dan budak. Absolut ya dia harus terima. Semua adalah dia nilai absolutnya ya, tapi kalau bukan yang berhak memegang keabsolutan ini yang jadi masalah ya. Seperti misalnya Saudi yang kita pertanyakan legalitas dan legitimasinya, mereka tidak punya kualitas apapun, tidak punya sumber yang jelas apapun ya dan sebagainya. Bahkan terakhir Menteri Luar Negerinya kalau tidak salah tuh dubesnya di Eropa mengatakan kami tidak punya hubungan sama Islam dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu semakin mereka vulgar menyatakan mereka bukan bagian dari sejarah Islam, mereka bagian dari sejarah kolonialisme. Dan itu memang sesuatu yang udah takdirnya Allah Subhanahu wa taala akan dibungkam sendiri oleh mereka sendiri. Ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun ya. Mereka bermaksud menipu Allah dan orang beriman. Tapi mereka sebenarnya menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Mereka membuka kemudian kemunafikan mereka, kebohongan mereka bahwa kami tidak ada hubungan sama Islam, kami tidak punya hubungan dengan Ar-Rasul. Nah, ini satu bukti bahwa di Asia Barat itu didukung normalisasi dilakukan oleh para monarki. Jadi kalau demokrasi berbeda, Syarifah. Dia kekuatannya rakyat. Sehingga yang harus menormalisasi ya rakyat. Tapi rakyat kita ini semuanya nyaris mayoritas menolak. Mustahil kan itu. Kecuali elitnya. Nah kalau elitnya memaksakan, akan terjadi benturan. Ini cek ombak nggak ini? Apa namanya Pak Presiden ini cek ombak apa gimana? Udah tahu kita ini pro Palestina. Tapi kalau ada salah satu wartawan senior yang siapa Faisal Asgaf itu bilang orang tuh boleh pro Palestina tapi anti Zionis nggak? Nah mungkin Indonesia nih ngerinya elit kita nih pro Palestina tapi nggak anti Zionis kan? Ya karena memandang Palestina bukan dari aspek penjajahan. Iya itu ya dasarnya itu dulu. Iya kalau itu adalah aspek konflik maka mereka dia akan pro Palestina juga pro Zionis, ya kan sebagaimana Turki dan sebagainya. Inilah konteks normalisasi paling minim buat Indonesia. Kalau bukan seperti Bahrain atau Uni Emirat Arab yang justru mendukung Zionis dalam membantai rakyat Palestina, minimal untuk Indonesia ini dua-duanya ada. Padahal ini sebuah kesalahan berpikir, kesesatan, karena yang satu tidak ada, yang satu ada. Itu mungkin. Itu kita harus sadar dulu di dasarnya tentang masalah ini tuh. Kita harus tahu posisi Israel itu apa, penjajah atau sama-sama penduduk asli yang punya hak, makanya perlu dinormalisasi. Tapi karena mereka ini penjajah ya, berarti tidak berhak untuk kita normalisasi gitu ya. Jadi kita harus sadar dulu. Ya termasuk Pak Prabowo kali ya. Pak Prabowo buka sejarah lagi. Ini Israel ada sedikit ya Syarifah bahwa Pak Prabowo itu Muslim ya, kita Muslim. Dan apa sih salah satu yang paling dicintai oleh Muslim ya kan? Mukmin khususnya. Dikatakan di dalam surat Al-As, walladzina illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa kecintaan mukmin adalah dia menasihati dan dinasihati. Anggap saja ini podcast kecil ini, Mahdawiyah ini, itu dalam konteks menasihati para elit politik. Karena kita khawatir justru beliau secara nggak sadar sudah didorong untuk berhadapan dengan masyarakat dan itu
Itu ciri Muslim menurut kita ya. Mudah-mudahan ya tiba-tiba ya Pak Prabowo lagi ngopi muncul Mahdawiya Channel ngeliatin Amin, pendapat kita ya. Ini Pak Prabowo ini pendapat rakyatmu ya. Nah kalau kita ini kan rata-rata presiden di Indonesia ini kan malu-malu kucing lah ya kalau mau menyatakan tentang keberpihakannya terhadap Israel atau bukan keberpihakan ya, menormalisasi tadi. Nah biasanya kan mereka tidak vulgar, tapi Pak Prabowo dengan begitu vulgarnya menyatakan bahwa siap mendukung Israel. Nah tapi bukan Pak Prabowo saja ternyata. Dulu-dulu juga sepertinya Indonesia mau membuat ini ya, kerjasama hubungan di belakang layar gitu. Dan itu memang sudah bukan rahasia umum ya, Syarifah ya. Banyak dokumen, bukti dan sebagainya. Tapi masih bisa kita toleransi. Bukan berarti kita okekan, kita bolehkan, tapi kita toleransi dikarenakan itu kerja-kerja di belakang layar. Yang kalau kita kemudian berusaha ngotot untuk ini, maka akan terjadi benturan. Ya, ini juga kerja mereka semua. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Zionis, Barat, Amerika itu pasti punya racun. Tujuannya adalah untuk membuat kita ini terracun, saling berantem satu sama lain dan ini kan sebenarnya. Justru dalam konteks ini kita harus memperkuat pemerintahan. Karena beliau-beliau ini sedang berusaha untuk dikasih candu oleh Barat ya, dan kita mencoba memberi penawarnya kepada mereka. Karena kan sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama yang ingin kemerdekaan Palestina, walaupun kata wartawan tadi boleh jadi yang satu pro-Zionis, yang itu nggak pro-Zionis ya. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa hubungan antara di belakang layar ini bukan sesuatu yang kita prioritaskan, tapi bahwa ada kecenderungan atau penurunan itu iya. Ya saya katakan tadi di zamannya Pak Soekarno kita perlawanannya sangat radikal ya kalau kita sebut. Anti-Zionisnya benar-benar. Kemudian masuk Orde Baru yang sudah mulai berkiblat ke Amerika, Indonesia mulai turun. Tapi ini sebenarnya secara simbolik pernah dilakukan oleh Bu Retno waktu beliau masih menjabat Menteri Luar Negeri. Ikut demo beliau, ya sehari semalam beliau pindah 2-3 negara untuk mengkomunikasikan tentang masalah Gaza dan sebagainya. Beliau Masya Allah Bu Retno itu. Tapi mungkinkah Indonesia diwakili hanya satu orang? Ya nggak mungkin juga. Apa itu cuma Bu Retno bukan perwakilan dari negara? Nah itulah karena Bu Retno ini hidup kemanusiaannya, tapi beliau juga memahami bahwa saya menghadapi sistem. Iya. Jadi kolonialismenya Zionis itu adalah sistem, bukan orang. Jadi dicabutnya si Netanyahu tidak menghilangkan kolonialisme. Akan ada Netanyahu berikutnya. Netanyahu jilid 2 dan 3. Nah ini mungkin harus kita bangun. Jadi melihat Indonesia lebih kepada bagaimana menyelesaikan masalah yang lebih utama yaitu sistemik. Jadi kita bangun sistem untuk perlawanan ini dan kita harus berangkulan dengan semua pihak termasuk dengan pihak pemerintah. Gitu mungkin ya. Berangkulan ya. Iya. Jadi kita harus jaga pemerintah kita jangan sampai melenceng gitu ya. ya. Kalau tidak mereka dirangkul oleh Eropa dan Zionis. Betul. Bahaya ya. Itu yang harus lebih kita baik hindari. jadi rakyatnya nih yang ngingetin ya bagaimana jangan sampai keluar dari track yang benar gitu ya. Kita yakin bahwa dukungan kita terhadap Palestina itulah yang benar mungkin ya. Lalu apa dampak mengakui adanya Israel itu terhadap Indonesia apa? Ya, jelas sangat merugikan ya. Artinya jangan dibayangkan seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, monarki tadi yang mereka tidak punya rakyat ya. Jadi ketika mereka normalisasi fine saja, benar ya kalau ini bahasa zaman sekarang ya. Bahasa Jaksel ya. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin. Pasti akan menghadapi gejolak di masyarakat ya. Karena apalagi ya kita tahu Indonesia ini kalau urusan politik kan sensitif ya. Nah, belum lagi dengan oknum yang memanfaatkan situasi itu, memprovokasi keadaan. Jadi situasi akan krisis dan ini melemahkan Republik Indonesia. Sehingga mudah sekali dipecah belah. Nanti ada namanya separatisme lah, terorisme lah. Ini kan yang harus kita antisipasi. Sehingga kenapa kita harus memperkuat menjadi satu barisan ini untuk mencegah terjadinya perpecahan dan perpecahan di tubuh kita. Nah, karena kita bayangkan mengakui Zionis tidak sederhana yang dibayangkan. Realitasnya akan berdarah-darah. Ya, bahkan beberapa rakyat Indonesia bahkan cukup banyak yang siap mereka pergi kok ke Palestina, ya kan, walaupun nggak tahu di sana mungkin jadi beban juga. Indonesia mereka. Sudah ada yang nekat, maksudnya bukan ke Palestina ya, ke Suriah dulu. Jadi nggak sangat mungkin kalau nekat gitu. Atau sengaja disempangkan.
dia punya semangatnya Palestina tapi disimpangkan ke jadi terorisme kan gitu ya. Itu yang efek. Tadi kan betul ya, jadi kita harus saling berangkulan karena kalau misalnya kita pecah agenda Zionis atau Akan Barat jalan. itu justru Akan malah efektif, jalan ya. betul. Karena Indonesia ini kan Muslim terbesar Iya, ya. betul. Kebayang kalau misalnya kita itu bersatu terus menyatakan perang terhadap Zionisme, wah bahaya buat mereka ya. Makanya akan takut negara minimal aset-asetnya itu akan terhenti di Iya, Indonesia. betul. Itu mungkin. Kira-kira mungkin nggak ya? Nah, sangat mustahil. Saya bilang tadi karena Indonesia ini demokratis, berbeda dengan monarkis ya, yang absolut, yang artinya absolut pun tidak sah, sehingga rakyatnya nggak ada. Kalau di sini justru kekuatan ada dari rakyat, kan demokrasi gitu kan, bahwa semua itu adalah suara rakyat, sehingga pemerintah justru saya yakin Pak Prabowo itu hanya retorika aja, ya walaupun kita sayangkan karena disampaikan di publik, ya, dan ini kemudian dieksploitasi sama media, itu kan kita sayangkan. Nah, ini mungkin yang perlu kita koreksi itu. Iya, kebayangkan kalau misalnya enggak, karena Indonesia tuh sayangnya masih belum berdaulat ya. Kayak coba kita mencontoh Iran itu diblokade bertahun-tahun, tapi malah bisa menjadi negara kuat seperti sekarang gitu ya. Iran itu justru menjadi seperti sekarang ya, bukan tambah lemah ya, tambah kuat ya, tapi terus diembargo, disanksi, dikucilkan ya, diancam, diteror. Itu karena salah satunya berprinsip kepada kemerdekaan Palestina dan anti-Zionisme dan anti-kolonialisme Zionis dan ingin referendum. Nah, opsi ini yang tidak dipilih oleh presiden kita. Padahal opsi ini sedang berkembang di Asia Barat, bahkan seluruh dunia. Oh iya, iya, seluruh dunia. Seperti saya kemarin melihat rekaman anak-anak muda di Korea Selatan itu demonstrasi. Dia mengatakan hanya ada dua solusi. Pertama, resistensi, perlawanan, dan kedua, referendum. Betul. Di Amerika pun begitu, hanya dua opsi, resistensi atau referendum. Dan ini sekarang sudah menggaung di mana-mana. Ini kan dikeluarkan pertama kali diidekan oleh Imam Ali Khamenei kan, juga didahulukan oleh Imam Khomeini. Nah, ini yang menjadi dasar sekarang, seharusnya menjadi opsi buat Indonesia. Kalau enggak bisa ketinggalan Indonesia. Ini kan gerbongnya terlalu cepat ya perubahan di Asia Barat. Cepat-cepat numpaklah di gerbong opsi referendum gitu loh. Masuk akal sih kalau misalnya referendum itu diterima, mungkin ya itu yang ditakutkan Israel karena kan rakyatnya lebih sedikit ya. Betul. Dan banyak kan itu warga negara ganda kan Israel, jadi dan lebih tujuannya memang untuk kolonialisme diawetkan di sana supaya kepentingan Amerika bertahan. Nah, kalau misalnya rakyat demokrasi yang tercipta di Palestina habis kepentingan mereka. Dan berarti monarki juga ikut runtuh di sana, dan habis pula hegemoni mereka di sana. Ya muncullah manusia di situ ya kan. Ya kalau misalnya membicarakan tentang kedaulatan ya, memang Indonesia belum bisa berdaulat seperti Iran ya. Makanya strategi politiknya itu selalu dua kaki. Apa betul ya, seperti yang dilakukan Turki dan lain, sepertinya Indonesia mulai seperti itu gitu. Iya, karena memang saya tidak mengatakan pada motif dari Indonesianya ya, tapi saya ingin melihat betapa kuatnya jejaring kekuatan mereka dalam mempengaruhi negara-negara yang lemah. Indonesia ini dalam keadaan yang lemah. Kenapa? Karena terfragmentasi, terpecah-pecahnya kepentingan. Kubu-kubu dalam faksi politik kan gitu, sehingga tidak sulit untuk mencari satu kesatuan dalam pandangan. Ada aja pro kontra setiap hari ya, belum lagi media juga menjadikannya komoditas buat mereka, sakunya mereka ya, dan terus itu akan menjadi sebuah lingkaran setan atau labirin bahkan bagi Indonesia, sehingga sulit untuk cari jalan keluar. Nah, inilah yang kemudian membuat ketergantungan kita kepada sistem Amerika semakin kuat, sistem hegemoni Barat dan sebagainya semakin kuat. Kemandirian juga akan semakin lemah. Ya, kalau Iran itu semakin tidak punya ketergantungan, memang nggak punya ketergantungan sama sistem Barat. Ini justru yang disebut dengan musuh, ya kan? Musuh itu artinya orang yang dua pihak yang tidak saling bergantung dalam sistem lawannya. Masing-masing punya kemandirian, dan masing-masing ini punya satu poin yang mereka saling berhadapan. Misalnya Iran membawa kepada kesejahteraan dan kebenaran, keadilan. Satu objeknya adalah Palestina. Tapi Amerika justru kebalikannya. Mereka membawa kebohongan, mereka membawa kedoliman, agresi, pembantaian, genosida, termasuk proyek Zionis. Jadi ini memang musuh. Kalau yang lain, misalnya Rusia dengan Amerika, itu rival. Sama-sama ingin berkuasa di dunia. Ya kan? Cina dengan Rusia juga rival.
Jadi bukan kategori musuh. Nah, hanya satu-satunya musuh Amerika itu yaitu adalah Iran. Dan ini memberikan pengaruh besar. Ya, Venezuela akhirnya berkiblatnya kepada Iran, bukan lagi kepada Rusia sekarang kan, atau Kuba atau Chili ya. Amerika Selatan cenderung rata-rata sangat menyanjung mengapresiasi Iran ya, atau kelompok perlawanan di Asia Barat. Sementara Iran sendiri terus membangun kemandiriannya yang semakin jauh daripada struktur dan sistemnya Amerika. Ini berarti melemahkan. Jadi kalau kita mau menguatkan diri kita, berarti kita melemahkan Amerika. Nah sayangnya kita tidak pernah. Belum berani ya? Belum berani. Itu ada hubungannya nggak Ustaz dengan ideologi? Kita tuh maksudnya dasarnya kita tuh belum kuat, pemahaman kita, ideologi kita maksudnya ya tentang kemandirian. Kan kalau Iran tuh memang orangnya apa ya, militan gitu ya. Kita tuh tidak ada militansi kayak gitu. Iya, sebenarnya sayang ya, kita ini mayoritas muslim. Iya. Sementara Al-Quran misalnya mengatakan di dalam salah satu surahnya, salah satu ayatnya, dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang bersikap tegas terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama mukmin. Kan gitu ya. Kalau sesama mukmin, ruhama itu jelas, ya, saling menghargai, saling mendorong, kan ya, tidak saling melemahkan. Ciri mukmin adalah saling menguatkan dan mendorong satu sama lain. Sementara cirinya kafir adalah dia saling menjatuhkan, saling ambisius, saling hasut, saling melemahkan dan sebagainya. Nah, pihak mukmin akan bersikap tegas terhadap mereka. Apa sih yang kita bayangkan bersikap tegas terhadap orang kafir? Bukan, hoi kafir, kamu kafir, kita bunuh, enggak gitu kan? Bukan kita perangi dia karena statusnya kafir, kita perangi karena mereka zalim, ya kan? Banyak kafir-kafir yang tidak zalim juga ada ya, mereka sibuk dengan kekafirannya sendiri, itu urusan dia sama Allah. Tapi ketika zalim, maka urusan sama kita juga. Nah, ketika berbicara tentang bagaimana bersikap tegas terhadap orang kafir adalah kita memperkuat ideologi kita, apapun itu. Semakin kita memperkuat ideologi, itu adalah sikap tegas terhadap pihak musuh kita. Nah, orang kafir seperti Amerika dan Zionis berusaha melemahkan Pancasila. Kan kita punya ideologi Pancasila ya. Apakah baik Pancasila? Ya jelas dong. Itu kan hasil kesepakatan bangsa, sejarah bangsa yang harus kita perkuat. Dan tentu di backup oleh nilai-nilai universal Islam ya, yang nomor satu. Nah, dalam konteks ini Zionis Amerika berusaha melemahkan ini ideologi kita, ya, dengan cara apa? Menjadikannya formalitas, seolah-olah Pancasila itu hanya ada di hafalan, tidak ada di dalam tindakan. Yang namanya Pancasila itu justru untuk tuntutan, bukan tuntutan hukum maksudnya. Ketika dituntut hukum, baru dia berusaha cari pasal-pasal di dalam hukum ya, untuk membela diri dan padahal dia korupsi dan sebagainya. Nah, menjadikan atau melemahkan ideologi ini terjadi dalam tingkat itu. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa harus menguatkan kembali ideologi kita adalah untuk sebuah sikap tegas kita terhadap orang kafir. Dan ini harus dicanangkan menjadi sebuah program nasional menurut kita ya. Iya, saya kebayang gitu ya, kalau kita punya ideologi yang kuat ya, apalagi orang Islam gitu ya, cara pandangnya jelas ya, tahu musuhnya yang mana. Insya Allah bisa ya berdaulat. Betul. Kita punya resources yang banyak, segalanya ada. Orang pinter ada, sumber daya alamnya banyak. Emas kita terbesar di dunia, ya kan? Jadi apa yang kita nggak punya untuk berdaulat sebetulnya? Jadi masalah pola pikir sebetulnya dan mental ya. Kemarin saya nonton itu. Kita tuh masih bangsa-bangsa yang kalah. Kok saya sakit hati ya dengarnya. Kita memang harus akui ya, kita adalah bangsa yang kalah. Kayaknya kita lupa bahwa kita pernah ngelawan Belanda gitu ya. Kita bukan bangsa yang kalah gitu ya. Baik Ustadz, kalau kita berbicara tentang pengakuan ya, apa mungkin kita itu bisa menyatukan pengakuan eksistensi terhadap Israel sebagai negara, tapi di lain sisi juga kita mengakui Palestina gitu, dukung Palestina tapi mengakui Israel, bisa nggak kayak gitu? Kalau kita sebut itu sama dengan dukungan terhadap kolonialisme itu sendiri ya. Karena begini, rezim Zionis bukanlah sebuah negara. Dia adalah sebuah rezim yang diinstal ya. Kalau bahkan seorang dulu pernah beliau anggota DPR ya,
Bapak Taufikul Hadi itu pernah mengatakan bahwa Israel itu bukan negara, dia adalah barak tentaranya Amerika di sana. Ya, jadi salah satu barak terbesarnya adalah di sana. Jadi pertama tidak memperlakukan Zionis sebagai sebuah negara, itu dulu pertama. Sehingga kalau kemudian kita menganggapnya ada dan apalagi sebagai negara, maka kita pasti akan mengarah kepada Zionis. Itu sudah jelas. Ini jebakan pertama, ya kan? Membayangkan mereka negara sehingga hadir di PBB, oh dia terkesan, ini dan sebagainya. Terus hubungan diplomatik mengandaikan dua negara yang sah, ya kan? Seolah dengan menjalin hubungan diplomatik, maka ini ada dan ini perkara-perkara permainan isi kepala sebenarnya. Nah, ketika hal itu dilakukan, maka Turki lah contoh paling nyata. Bagaimana Turki, apalagi Erdogan sekarang kan, dia mendukung atau bekerjasama dengan Zionis, tapi juga mengatakan di mimbar pro-Palestina. Yang terjadi adalah dia pro-Palestina di genosida. Itu mungkin kurang tambahan ya. Dia pro-Palestina di genosida, bukan merdeka. Itu berbedanya. Nah, ini yang terjadi. Atau juga seperti Saudi, yang dia akan mendukung Palestinis bahkan kalau Palestina diakui, sama logikanya dengan Indonesia. Tapi dia sudah kerjasama banyak dengan Zionis selama ini di belakang layar ya. Nah, ini juga harus menjadi catatan. Apa kita mau contoh Saudi dan kawan-kawan yang mereka monarki, mereka diktator. Turki ini diktator. Atau kita mau contoh republik seperti Iran, Yaman, ya itu republik semua. Irak, ya, yang Lebanon mungkin sebagiannya, yang semua adalah negara demokratis. Kita lihat di sana sebenarnya berhadapan di bawah bayang-bayang penjajahan Zionis ini ada dua hal yang berseteru, yaitu antara monarki sama demokrasi. Tapi anehnya, rezim Amerika yang katanya demokrasi dan memaksakan demokrasi pada negara-negara yang ditarget, tapi ke Saudi nggak pernah kok diusulkan untuk jadi demokrasi, iya kan? Ya. Nah ini juga teman-teman, malah teman, tapi perah bahkan. Iya. Nah, standar ganda ini juga salah satu upaya untuk melindungi dan mengawetkan kolonialisme Zionis itu mungkin. Jadi mustahil mengakui Zionis karena justru keberadaan Zionis adalah penolakan total terhadap keberadaan Palestina. Iya. Ya. Nah, itu dia tadi ya perbincangan kita hari ini. Jadi awalnya itu kita harus tahu dasarnya dulu ya, Ustadz ya. Ini tuh kita harus menyatakan sikap. Ini penjajahan atau bukan? Ya, kalau kita sudah tahu ini penjajahan ya berarti kita tidak bisa menormalisasi ya, Ustadz ya. Oke, alhamdulillah Ustadz udah banyak pertanyaannya sudah banyak. Mohon maaf kalau berbelit-belit atau misalnya nggak nyambung ya. Maklum lah podcasternya mau maaf. Ya, syukran Ustadz untuk kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan tidak kapok untuk hadir lagi di Mahdawiyah Channel ya. Baik, Mahdawiyah Channel terima kasih untuk partisipasinya. Oh iya, dengan kalian boleh berpartisipasi di channel ini dengan cara komen ya. Tolong di komen dong. Episode ini apa gitu, kemukakan pendapat kalian ya, karena semakin kita mengomentari algoritmanya akan naik ya. Yuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.